Selamat datang kembali di channel Laptop Sugus. Topik kita hari ini masih tentang animasi motion graphic. Kalau pada video tutorial sebelumnya, saya sudah menunjukkan bagaimana membuat motion graphic dengan teknik masking ya, yaitu track alpha mid. Kemudian tutorial yang kedua itu menggunakan teknik pre-compose layer masking. Nah, video kali ini tekniknya beda lagi ya. Jadi ini menggunakan efek yang ada pada panel efek dan preset. Nah, seperti apa? Contohnya perhatikan. Di sini polanya masih sama yang saya gunakan, tetapi konsepnya sedikit saya ubah ya. Di awal itu ada animasi slide dari objek kotak. Kemudian saya tambahkan kilauan cahaya ya. Nah, biasanya efek ini banyak dipakai pada iklan-iklan di TV ya. Nah, ini tujuannya untuk mempertegas suatu objek ya. Jadi, teknik masking kali ini, selain dengan track alpha mid dan pre-compose layer masking, kita bisa gunakan efek. Nah, efeknya yang mana? Termasuk juga kilauan cahaya ini menggunakan efek ya. Oke, langsung saja. Kembali buka aplikasi After Effects dan buat komposisi baru ya. Saya masih menggunakan setting yang sama. Di sini saya kasih nama motion. Kemudian durasinya saya tambah ya. Sekarang 4 detik. Kalau sebelumnya mungkin lebih singkat. Dan footage-nya juga saya masih gunakan gambar logo yang sama, yaitu logo After Effects. Nanti untuk footage bisa kita drag ke area screen atau di monitor. Nanti sama-sama akan masuk ke timeline ya. Oke, ini saya posisikan tengah-tengah. Perhatikan lagi, di awal saya akan membuat konsep muncul objek kotak ya dengan animasi slide. Nah, jadi di sini membutuhkan 3 objek kotak dan 3 objek sebagai layer masking ya. Nah, kembali ke composition baru. Di sini kita buat objek kotak baru ya, gunakan rectangle tool. Pertama saya akan buat objek kotak dengan warna ungu ya. Nah, seperti ini. Klik OK, lalu kita gambar sesuai dengan ini ya. Nanti silahkan bisa atur di bagian scaling. Nah, defaultnya ini aktif dia ya. Jadi kalau kita atur salah satu, yang satunya ikut berubah. Nah, kita bisa matikan kuncinya. Ini adalah lebar, ini tinggi. Oke, setidaknya bisa menutupi objek logo ya. Kemudian ini saya rename. Ini namanya kotak. Nah, karena ada 3 kotak, saya buat kotak 3 ya. Nanti urutannya dari atas ini. Kemudian ini saya duplikat. Ini kotak 2. Kemudian warnanya juga saya ubah ya. Nah, bagaimana merubah warna dari objek yang sudah jadi? Nah, perhatikan di sini ya, di bagian konten fill. Ya, kita bisa ubah di sini warnanya seperti itu. Ya, saya akan ubah jadi warna putih. Nah, kalau untuk animasi kita bisa mainkan di transform. Tetapi kalau untuk atribut lain kita bisa cek di bagian konten ya. Nah, untuk stroke, kemudian fill. Yang saya buat ini tanpa stroke ya.
Kemudian ini kita duplikat lagi. Ini jadi kotak satu. Kotak satu saya jadikan warna yang sama dengan background ya. Jadi ambil lagi di rectangle, fill, color. Nah ini warnanya yang kira-kira ini ya. Klik OK. Oh, ternyata masih belum pas. Kita bisa ambil sampel warna menggunakan eyedropper. Oops. Nah ini untuk warna background agak sulit diambil ya. Oke, kita bisa ambil dari composition setting. Nah, cek di background color, kita bisa copy kode warna. Ya, ini cara satu-satunya yang bisa dilakukan. Kalau kesulitan mengambil sampel warna yang sama. Oke. Nah, perhatikan di sini masih ada bayangan garis dari objek di bawahnya. Ini karena posisinya numpuk ya. Kita bisa siasati seperti tadi dengan mengatur sedikit scalingnya. Nah, di sini saya akan buat lebih lebar lagi. Ya, tidak masalah ya. Oke, ini mungkin lebih lebar sedikit. Ya, setidaknya bisa menyamarkan sedikit ya, menutupi bagian objek di bawahnya. Karena akan dibuat bergerak, jadi tidak akan terlalu jelas kelihatan ya. Nanti bisa diatur kalau misalnya perlu menutupi total. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat objek baru ya sebagai layer masking. Jadi, nah untuk lebih mudah, saya akan buat objek kotak dengan warna yang berbeda. Misalnya warna kuning ya. Nah, ini khusus untuk layer masking ya. Di sini saya beri nama layernya seperti biasa max 1. Kemudian ini saya duplikat. Karena ada 3 objek kotak nanti yang akan saya animasikan dengan konsep slide ya, slide animasi. Jadi saya membutuhkan 3 layer masking ya. Oke, kita fokus dulu dengan kotak 1 dengan layer masking satunya ya. Layer kotak 1 dan max 1. Nah, sekarang kita ke panel efek. Jadi efek yang bisa kita gunakan untuk teknik masking di sini ada di kategori channel. Kemudian pilih set mid. Nah, set mid di sini pastikan aktif di layar kotak 1 ya, bukan max 1, kotak 1. Double klik efek set mid-nya. Kemudian pengaturan pada efek control. Perhatikan di sini pada parameter take mid from layer kita pilih max 1. Jadi pasangan kotak 1 max 1 ya, biar gampang. Nah, ini belum kelihatan hasilnya karena layer max 1 masih terlihat. Kita hide ya. Nah, kita lakukan cara manual hide ya, seperti itu. Nah, ini sudah aktif dia ya. Nah, mungkin caranya agar bisa membuktikan, saya akan ubah dulu backgroundnya untuk sementara. Nah, misalnya di sini biru ya. Nah, ini sementara ya. Oke, saya akan coba gerakkan ini. Nah, seperti itu. Dia sudah mau. Ya. Oke, undo lagi. Ya. Nah, kotak 1 dengan max 1 sudah berhasil ya. Sudah beres. Sekarang selanjutnya kotak 2. Nah,
Kotak 2 saya hide dulu kotak 1. Kotak 2 sekarang dengan max 2. Ya. Oke. Sama juga di sini efeknya set mid. Kemudian di sini take mid from layer, pilih max 2. Hide layer max 2-nya. Ya, seperti itu. Kita coba. Ya. Dan terakhir di layar kotak 3. Ini dengan max 3. Layar max 3-nya bisa langsung kita hide ya, tidak masalah. Ya, kotak 3 set mid, kemudian di sini pilih max 3. Oke. Nah, sekarang objek kotak 1 dan kotak 2 sudah kita beri efek layer masking ya. Kita beri efek masking. Terakhir di sini menampilkan logo ya. Nanti setelah kita animasikan. Nah, sekarang kita fokus dengan layar kotak 1, 2, 3. Di sini yang pertama saya akan animasikan yang kotak 1 ya. Kotak 1 tampilkan parameter. Saya akan zoom in dulu. Nah, seperti ini. Ya, kurang lebih sekian ya. Oke, ini durasinya intervalnya 10 frame ya. Kita lihat dulu hasil yang saya buat. Ya, 10 frame ya intervalnya. Oke, di sini saya akan aktifkan keyframe posisi akhirnya dulu. Klik posisian, kemudian di posisi awal. Oh, salah, kebalik ya. Ini posisi awal di tengah, posisi akhir ini saya bawa ke atas. Nah, seperti itu ya. Dan jangan lupa klik kanan keyframe assistant is. Di sini saya atur is in ya. Is in seperti biasa. Ini grafiknya saya pepet seperti itu. Kemudian dari frame 10 saya berikan jeda 2 frame ya. Nah, kotak 2 saya mulai dari frame 12. Kotak 2 ini saya buat gerakannya ke bawah. Keyframe pertama di sini, intervalnya masih sama juga. Ini 10 frame, berarti ini di 22. Nah, di 22 ini saya bawa ke bawah seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini bagian layer max kotak 2-nya kurang dibawa naik ya. Ya, biar pas menutupi pinggiran kotak. Ya, seperti itu. Max satunya juga sama ya. Ya, seperti itu. Karena tidak terlihat, nggak jelas ya. Ya, oke. Di sini jangan lupa juga diisi is in. Oke. Ya. Kotak 1 naik, kotak 2 turun. Kemudian di frame 24 giliran kotak 3. Startnya di 24 sampai di mana ini jadinya? Ya, di sini ya.
ya, di frame keempat. Frame keempat pada detik kedua. Kemudian ini saya bawa ke samping kanan. Nah, kurang lebih sampai di sini ya. Layar mouse-nya perlu saya geser lagi. Ya, seperti itu. Kemudian is in ya. Oke. Ya. Nah, kotak 1 2 3 sudah keluar dari jalurnya ya, artinya sudah berjalan. Sekarang giliran yang logonya ya. Oke, untuk logo ini juga mulai di frame ke-6 ya. Saya berikan interval 2 frame, kasih jeda 2 frame. Nah, kemudian untuk animasinya ini intervalnya saya lupa berapa ini intervalnya. Oke. Ya, sama semua ya. Biar lebih gampang saya samakan. Ini skill dulu ya, saya lupa. Skill. Nanti setelah skill baru position. Nah, skillnya di sini dari frame 6 ke sini ke frame 16. Nah, scalingnya kurang lebih sekian ya. Oke. Ya, perkiraan saja ya. Nah, ini masih kelihatan, perlu digeser lagi max 3-nya. Oke. Ya. Untuk skill sama juga. Oh, sorry, di sini S-in juga. Ya. Oke, ya ini. Nah, untuk scaling model grafiknya beda ya. Kalau position itu ada grafik tinggi rendah, kalau scaling seperti ini dia. Ya. Oke, seperti itu. Mungkin kurang kecil lagi sedikit. Oke. Setelah itu jeda lagi 2 frame. Ini baru position. Posisi awal di sini, kemudian posisi akhir ini ke kiri. Saya bawa ke kiri kurang lebih sekian. Ya. Nah, yang ini is-nya saya setting out ya. Jadi lambat di awal, cepat di akhir. Is out. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, setelah itu muncul teksnya ya. Nah, teksnya ini yang belum saya buat. Oke. Selanjutnya dengan teks itu saya masih menggunakan font yang sama, Arial. Di sini regular. Nah, di sini teksnya masih sama ya, motion graphic itu ya. Motion graphic kurang lebih di sini ya. Kemudian duplikat. Kemudian type-nya saya ubah jadi bold dan ini jadi animation itu ya.
ukurannya saya sesuaikan kurang lebih sekian. Dan kita atur lagi center point-nya. Oke, kurang lebih di sana. Nah, kita lihat dulu posisi terakhir. Keyframe untuk position logo ada di frame 28 ya, 28. Nah, sekarang masuk ke detik yang kedua ya. Detik yang ketiga itu maksudnya ya. Lupa saya ini. Nah, kita fokus ke text motion graphic. Motion graphic di sini posisi awalnya di kiri ya. Berarti saya buat posisi akhirnya dulu. Untuk interval frame-nya juga masih sama. Saya buat 10-10. Nah, kemudian ini mulai dari sebelah sini. Ya, dari balik logo ya. Nah, ini is in Graph Editor. Oke. Kemudian untuk text animation juga seperti biasa saya buat di sini delay. Jadi mulainya di frame ke-4. Posisi akhir ada di 14 berarti ini. Keyframe. Kemudian di sini ya. Nah, ini juga saya geser ke kiri seperti biasa. Is in. Jangan lupa graph editornya. Ini tidak harus seperti ini ya. Kalau sudah senang dengan defaultnya, ya bisa langsung pakai ya, tanpa harus masuk graph editor lagi. Oke, setelah itu langsung ini aktifkan motion blur-nya biar tidak kelupaan. Oke, seperti itu. Nah, ini beres ya. Oke, sampai di sini untuk animasi ini sudah jadi. Tinggal kita masking ya. Kita masking. Coba kita play dulu. Ya, cuma untuk teksnya belum di masking ya. Teksnya ini sama juga. Di sini saya akan buat objek baru lagi untuk layar masking teksnya. Nah, saya akan gunakan warna yang sama juga. Ya, di sini seperti itu ya. Oke. Karena di sini menggunakan efek, kita bisa langsung sekalian ya. Nah, jadi tidak harus satu-satu. Kita bisa langsung sekalian. Satu layar masking untuk dua objek teks. Nah, ini saya beri nama Max 4. Oke, Max 4-nya saya langsung hide. Seperti biasa kembali ke panel efek. Untuk motion graphic sama set mate juga. Kemudian take mate from layer, pilih yang Max 4. Animation juga sama. Pilih yang Max 4. Oke, kita coba. Nah, seperti itu ya. Jadi satu layar masking ya, satu layar objek maskingnya ini bisa memasking dua teks sekaligus atau lebih. Nah, itu kemudahan kalau kita menggunakan efek set mate ya, set mate untuk keperluan teknik masking. Ini ada di kategori channel efeknya ya. Oke, kita coba. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk teknik masking pada tutorial yang ketiga ini sudah selesai sampai di sini. Sekarang tinggal saya tambahkan kilauan cahaya ya, kilauan cahaya. Ini kilauan cahayanya mulai di
16 ya. Nah, 16. Saya akan duplikat, tidak perlu duplikat ya. Jadi satu layer saja cukup. Nah, kembali ke layer objek logonya. Di sini saya tambahkan efek. Ini ada di kategori generate ya. Namanya CC Light Sweep. Nah, ini untuk kilauan cahaya. Double klik CC Light Sweep-nya. Oke. Kita bisa atur dulu sebelah mana. Nah, tengah-tengah ya, posisikan ini. Kita atur ke arah mana kilauannya. Apakah dari pojok kiri atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ya. Saya akan atur ketebalannya dulu ya. Di sini pilihan smooth, ada linear. Saya gunakan smooth. Lebarnya saya gunakan 100 ya. Ya, seperti itu. Selebihnya tinggal kita animasikan ya. Nah, ini bisa dengan tekan shortcut E ya. Menampilkan parameter efek. Langsung ke sisi light sweep-nya. Di sini posisi awal ada di kiri. Saya akan buat dia bergerak dari kiri ke kanan ya, dengan sudut kemiringan minus 30 derajat. Bikin keyframe di parameter center, kemudian anggap di sini intervalnya sama ya. Ya. Ini saya geser ke kanan seperti itu. Ya. Nah, kita coba dulu. Play. Oke. Kalau kurang lambat gerakan kilauan cahayanya, kita bisa atur jarak keyframe-nya ya. Misalnya sampai detik ke 3 ya. Akhir detik ketiga. Sepertinya kurang besar. Saya lebarkan lagi, ini jadi 120 coba ya. 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 Nah, itu untuk teknik masking ya. Jadi teknik intinya di sini adalah teknik masking dengan menggunakan efek, yaitu set mid pada kategori channel. Nah, ini dia channel set mid dan tambahan efek CC Light Sweep untuk animasi kilauan cahaya ya. Oke, silahkan dicoba, semoga hasilnya lebih bagus dari yang saya buat ya.